Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Salembur? Baraya Salembur. Ini podcast pertama kita nih. Jadi kebetulan podcast ini juga kita pengen tahu jelas tujuan dan arahnya seperti apa. Sebelumnya kita kenalin dulu nih CEO-nya yang punya podcastnya Pak Rustandi. Kumaha pada mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Kumaha Pak? Sekarang kegiatan apa nih Pak? Sejak saya memasuki Punabakti 1 April 2023, memang cita-cita saya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di samping itu, saya mencoba untuk mengisi waktu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, mencari ruang-ruang waktu itu. Itu barangkali saat keseharian hari ini gitu kan. Oh gitu. Nah, pertanyaannya apakah kepentingannya bikin BC ini? Tiba-tiba ada channel YouTube yang dikembangkan oleh seorang sebutnya oleh seorang berpengalaman di birokrat lah ya, walaupun sekarang sudah purna tugas. Tujuannya apa bikin BC ini, Pak? Ya tadi yang saya sampaikan tadi, di samping saya mencoba mendapatkan diri lebih dekat pada Allah, itu kan saya mencari ruang. Ruang itu untuk bisa membagikan wawasan, ilmu, pengetahuan selama saya bekerja sebagai birokrat 36 tahun. Dan saya menemukan ruang itu ada di podcast. Dan mudah-mudahan selama pengalaman di berbagai kalangan saya bekerja, saya bisa bagikan kepada kawan-kawan yang memang masih mungkin membutuhkan sentuhan-sentuhan untuk melengkapi. Bukan berarti saya lebih baik gitu ya. Luar biasa. Inspirasinya dari mana nih Pak? Bisa buka podcast gini? Ya, inspirasinya itu saya kan sering menyaksikan podcast ya. Saya begitu terkejut dalam kekaguman. Banyak-banyak podcast itu yang dibangun, ditumbuhkan, begitu banyak inspirasi. Sehingga saya juga dari pengalaman itu banyak informasi yang kita dapatkan yang selama ini saya belum tahu. Nah dari saya itu juga saya yakin bahwa ada orang juga yang mungkin belum tahu apa yang saya tahu. Maka kewajiban saya untuk di situ mengisi ruang itu mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat. Itu sebetulnya latar belakang yang saya bisa menghadirkan dalam podcast ini. Nah di channel ini apakah hanya terkait birokrasi aja Pak, atau ada hal-hal lain yang akan mungkin di-share ke Sadulur Salembur ya? Ya utamanya memang konten saya itu ya. Tapi saya kan namanya juga BCI kan, Bravo Channel Indonesia. Berarti nanti kontennya keragaman. Luar biasa. Keragaman di sebuah kehidupan yang ada di tanah air gitu kan, tidak hanya birokrasi. Bahkan nanti juga saya berencana menghadirkan bagaimana siraman rohani, keseimbangan kan itu kan. Lalu nanti kita juga akan menghadirkan kekayaan budaya Indonesia, kuliner Indonesia dan sebagainya itu kan, sehingga ada variatif di situ gitu kan. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita sajikan juga bisa mematik keinginan tahu masyarakat yang saya katakan tadi belum tahu gitu kan. Gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, kan perkembangan teknologi sekarang makin kencang, apalagi di segi informasi dan publikasi lah ya ibaratnya ya. Nah, bagaimana sih seharusnya masyarakat menanggapi dengan perkembangan teknologi saat ini nih Pak? Ya itu kan keniscayaan ya. Kita kalau saya sering katakan bahwa setiap umat manusia atau birokrat yang saya pengalaman adalah harus menyesuaikan dengan perubahan peradaban. Kalau kita memang mau masuk ke dalam kondisi perubahan agar kita tetap bertahan. Nah masyarakat kita gitu kan, masyarakat kita memang kan beragam. Bahkan kalau saya melihat gitu, kondisi masyarakat pedesaan lebih dominan. Nah, agar memang masyarakat itu tidak tertinggal dari sebuah informasi, memang wajib kan diberikan bekal itu agar apa? Agar tujuan atau harapan Indonesia maju di tahun 100 tahun merdeka kita ke depan terwujud. Ya, kalau misalkan kita hanya segelintir orang yang mau itu, tetap nanti dominasi akan terbelakang. Tidak akan maju tetap gitu kan, karena nanti bebannya akan lebih tinggi gitu dari penariknya gitu kan. Seperti itu gitu kan. Memang kan saat ini itu populasi masyarakat milenial, generasi milenial sama Z yang paling banyak ya Pak ya. Jadi konsumsi informasi mereka lebih ke dunia-dunia digital atau ranah maya kalau kata kita bilang. Nah Pak, yang terpenting ini yang ingin kita tanyakan lebih dalam nih ke Bapak. Seberapa penting sih sebenarnya informasi terkait birokrat harus diketahui oleh masyarakat? Gini, kalau birokrat itu kan sebetulnya kan pengendali sebuah
penyelenggaraan pemerintahan, mengatur masyarakat dan sebagainya. Jadi hemat saya, kalau masyarakat tidak paham terkait masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka segala sesuatu yang direncanakan itu tidak akan bisa optimal. Karena khawatir masyarakat jadi tidak peduli terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah. Di samping itu juga kalau masyarakat paham sejak awal terkait persoalan itu, dia juga akan mengontrol. Nah, yang saya khawatir adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan program pemerintah itu hanya segelintir orang. Orang lain tidak peduli, orang lain peduli, tapi ternyata yang boleh sebagian kecil. Maka ini lepas kontrol. Nah, andaikan misalkan ketika ada program kegiatan, apapun kebijakan teknis di lapangan, masyarakat paham tentang itu sejak awal, maka itu akan menjadi kontrol sosial buat pemerintah daerah atau pemerintahan. Sehingga nanti pola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, ekonomis, terbangun, sebuah kinerja yang diharapkan masyarakat akan terwujud. Nah, andaikan masyarakat tidak paham, akhirnya tadi bahwa pemerintah lebih dominan, akhirnya oknum-oknum yang nanti akan merusak program itu akan lebih besar pengaruhnya, sehingga cita-cita secara bertahap untuk mensejahterakan masyarakat akan hilang gitu. Waduh, luar biasa. Salah satu contohnya EKTP lah Pak itu Pak. Memang Randi juga kadang-kadang ingin bertanya gitu, banyak pertanyaan lah terkait birokrasi, fungsinya apa, kayak gimana harus berjalannya, dan masyarakat ini kadang-kadang berpikir birokrasi itu nggak penting kata mereka. Ya udahlah, kalau mau ngurus KTP urus aja, bisa lewat calo, lewat mana gitu, mereka nerima selesai. Nah, pandangan Bapak sendiri, masyarakat itu harus memandang seperti apa sih sebenarnya ke birokrat ini? Tergantung birokratnya. Kalau birokrat itu kan akan sangat dihargai manakala tidak menetapkan sebagai pejabat yang ingin dihormati. Makanya ketika saya menjabat ke sebuah SKPD, SKPD pelayanan masyarakat rendah itu kan, justru kalau ada orang yang datang ke kantor itu bukan dilewati saja. Kalau kita ketemu, saya tanya keperluannya. Luar biasa. Keperluannya apa, sebagai saya langsung laksanakan, saya perintahkan ke anak buah atau staf yang lain itu kan, sehingga dia paham, oh ternyata birokrasi itu dalam notabene para pejabat itu ternyata melayani kami, akan dirasakan. Coba kalau semua gitu kan punya pola pikir seperti itu, maka akan menjadi indah birokrasi itu. Oh ternyata sangat diperlukan karena dia melayani kami, gitu kan. Betul. Tapi andai kan misalkan masyarakat datang atau sekarang di zamannya WA sebagai pimpinan mengabaikan, mengecilkan itu. Jadi akhirnya bahwa sebagai pejabat pelayan itu akhirnya kabur. Jadi lebih kepada nih aku pimpinan daerah, ini aku kepala SKPD, pejabat hebat dan sebagainya kan. Itu yang akan merusak citra birokrasi yang sampaikan tadi. Arogan namanya gitu kan. Gitu. Luar biasa. Terakhir nih Pak, harapan Bapak deh buat masyarakat Kabupaten Bogor deh, khususnya umumnya buat seluruh masyarakat Indonesia. Dengan diberikannya channel ini, sajian informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik terkait birokrasi apa harapan Bapak buat masyarakat luas? Ya, karena tadi kan kita ingin menyampaikan informasi, pertama adalah saya ingin menyampaikan informasi kekinian. Dan tetapi kita akan sampaikan, ini loh pilar aturannya. Karena memang kita tidak ingin menyampaikan tanpa fakta, data, dasar hukum dan sebagainya. Sehingga dengan pola sederhana yang akan disampaikan itu, masyarakat semakin memahami. Makanya nanti di samping saya misalkan menyampaikan berbagai informasi mengisi konten, saya ingin mengundang para pelaku pembangunan dari desa sampai dengan yang paling besar gitu kan. Sehingga nanti informasi tersampaikan. Kalau yang level atas itu menyampaikan informasi kebijakan, tetapi kalau level bawah harapan A, B, C, G, sehingga nanti informasi nyambung. Ketika pimpinan daerah gitu kan Kabupaten Bogor menyampaikan program kerja sebagai masyarakat dihadirkan maunya apa, dan mudah-mudahan informasi menjadi sebuah bahan kebijakan untuk semakin mendekatkan tadi antara birokrat dengan masyarakatnya. Karena tanpa arti apa-apa kalau birokrasi tanpa didukung masyarakat. Sehingga jangan sampai misalkan si masyarakat tidak paham siapa pemimpin kita. Makanya kita perlu hadir dengan masyarakat tanpa basa-basi. Gitu. Kan seringkali basa-basi nih. Iya, basa-basi Pak kadang-kadang. Kumaha geus kadar harbaso kan gitu. Luar biasa. Mantap Pak. Betul Pak. Kalau dari kacamata Randi sih channel ini bagus Pak. Dan informasinya juga insya Allah nanti kan kita ikut gabung juga kan. Ikut gabung, dan informasi yang kita kasih itu nanti kan fresh Pak.
kita kasih fresh dan masyarakat bisa menikmati apa sebutnya ya, bukan retorika, apa ya, menikmati sensasinya Pak. Iya. Menikmati sensasinya sehingga masyarakat itu minimal bisa tertawa ngelihat channel kita gitu. Kayaknya cukup Pak, karena sebentar lagi maghrib. Oke. Iya, atur nuhun Pak. Sami-sami. Kita lanjut podcast berikutnya. Oke. Mangga sadulur salembur, kita sudahi dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video terbaru dari channel ini. Bravo Channel Indonesia. Bravo Channel Indonesia. Selalu di hati kita. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Subhanallah.